Siska, kau pikir aku bodoh? Aku hanya menunggu agar kau keluar dari sarangmu dan menunjukkan belangmu. Ternyata benar kau tidak lebih dari ular berbisa, ucap Andin. Siska kesal. Dia ingin menyakiti Andin tapi Albert pasang badan. Melindungi istrinya. Kau akan membusuk di penjara, Siska. Albert marah. Dia tidak akan membiarkan istrinya disakiti. Kau tidak punya bukti. Balas Siska. Aku merekam semua percakapanmu dengan Indra. Dan semua bukti kebohonganmu. Ada lagi, uang yang kau gelapkan ke luar negeri itu milik negara. Kurasa itu cukup untuk memenjarakanmu. Sahut Albert. Dia memang membiarkan Siska bermain sesuka hatinya dulu untuk memancing dia keluar dari sarangnya. Sekarang dengan mudah Albert menangkapnya. Siska terdiam mendengarnya. Dia tak menyangka Albert dan Andin tidak bodoh. Bawa dia, Pak, ucap Albert. Kedua polisi itu mengangguk. Membawa Siska bersamanya. Mami. Jidan menghampiri ibunya. Dia menangis melihat ibunya ditangkap polisi. Mengikuti ibunya yang dibawa polisi ke ruangan lain. Andin. Indra memanggil. Andin dan Albert menoleh ke arahnya. Indra terlihat sendu. Aku tidak menyangka ya mas, ternyata kamu sudah lama selingkuh. Bahkan sebelum kamu kaya. Kamu sudah selingkuh dengan Siska, ucap Andin. Indra menundukkan kepalanya. Itu memang benar. Dia malu mendengarnya. Uang menjadi alasan kamu menghalalkan segala cara. Menukarkan putra kita dan selingkuh dengan istri pejabat hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Kamu tidak memikirkan seperti apa istri dan anakmu. Bahkan harus kamu tahu, anakmu sudah meninggal mas, ucap Andin. Garis bawah apa? Anakku sudah meninggal. Indra tercengang mendengarnya. Iya. Namanya Davi. Dia sudah tenang. Tidak lagi merasa sakit ataupun sendirian tanpa kedua orang tuanya. Ayahnya yang serakah sudah membuat dia harus kehilangan haknya sebagai seorang anak. Ayah yang serakah sudah membuat dia tak pernah tahu ayah dan ibunya. Dia pergi tanpa sekalipun merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu, jawab Andin. Kedua netranya berkaca-kaca. Hatinya sakit saat tahu Davi anaknya. Davi sudah pergi untuk selamanya. Indra menangis. Dia menunduk lesu. Sekarang dia tak memiliki kesombongan lagi seperti sebelumnya. Hanya penyesalan dan rasa malu yang tersisa darinya. Kalau uang membuatmu bahagia, ambil semua uang ini mas. Andin melempar banyak uang ke depan. Uang demi uang itu berjatuhan di depan Indra. Dia hanya menunduk. Kedua netranya berkaca-kaca. Kau ingin uang kan? Kau tidak butuh keluargamu. Bahkan besok kalau ada tawaran untuk menukar istrimu ataupun ibumu, kau juga akan melakukannya demi uang, ucap Andin. Dia sangat marah, kesal dan kecewa pada Indra. Lebih besar dari semua rasa yang telah Indra torehkan karena dia selingkuh. Laki-laki ingin mendapatkan uang, caranya dengan bekerja keras. Bukan dengan menukarkan keluarga sendiri ataupun harga diri. Laki-laki yang seperti itu hanya pengecut yang takut kelaparan, ucap Albert. Indra menangis terseduh-seduh di depan mereka berdua. Anakku, ucap Indra. Air mata Andin menetes di pipinya. Semua sudah berakhir. Dia sudah tahu anaknya di mana. Di tempat terbaik yang tidak akan pernah bisa diganggu siapapun. Ayo pulang sayang. Ajak Albert sambil merangkul Andin. Iya mas, sahut Andin. Indra terduduk di bawah. Dia menangis dan memanggil anaknya. Indra, kamu terjerat satu kasus hukum lagi. Kamu terlibat dalam penyalahgunaan jabatan dari suaminya Siska.
Kurasa kamu akan semakin lama di sini, ungkap Albert. Indra sudah tahu. Dia tidak akan bisa bebas dengan cepat. Begitu banyak kasus menjeratnya. Aku harap kamu belajar dari semua kesalahanmu, Mas. Karena kalau tidak, sampai semuanya berakhir pun kau akan jadi orang yang sia-sia. Dan tidak akan pernah bahagia, tambah Andin. Indra menangis terseduh-seduh. Akhirnya dia memanen semua kesalahannya di masa lalu. Dia menanam keburukan yang dia dapatkan juga sama keburukan untuknya. Andin dan Albert meninggalkan ruangan itu. Andin terlihat lebih lega. Sekarang dia sudah tahu anaknya Davi. Dan Davi sudah tenang di sana. Sekarang kita memulai cerita yang baru, sayang. Kamu, aku, anak-anak kita dan keluarga kita, ucap Albert. Andin mengangguk. Mereka berjalan keluar dari lapas. Di halaman terlihat Jidan menangis sendirian di sana. Jidan, sapa Andin. Jidan hanya terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, ucap Jidan. Kalau kamu mau ikut, aku akan mengantarkanmu ke rumah nenek dan tantemu, sahut Andin. Dia tahu Jidan sudah tidak memiliki siapapun lagi. Tapi dia anaknya Indra. Keluarganya Indra harus bertanggung jawab atas Jidan. Aku punya nenek dan tante. Jidan bertanya. Iya. Mereka keluargamu, Jidan. Keluarga dari ayahmu, jawab Andin. Jidan langsung bangun menghampiri Andin. Maafkan aku, tante, ucap Jidan. Andin mengangguk. Dia mengelus kepala Jidan dengan lembut. Lain kali jangan berbohong lagi ya, ucap Andin. Jidan masih kecil, dia harus berada di lingkungan yang baik. Di tengah-tengah keluarganya. Iya tante, jawab Jidan. Andin tersenyum manis. Jadilah anak yang baik. Insya Allah akan banyak orang yang sayang dan peduli padamu, ucap Andin. Iya tante. Makasih, sahut Jidan. Andin mengangguk. Dia memegang tangan Jidan. Mengajaknya pergi dari sana. Mbak Andin. Ruri menatap Andin dan Albert yang datang ke kontrakannya. Ada seorang anak kecil bersama mereka. Ri, aku kesini mau ngomong sama kamu dan ibu, ungkap Andin. Ruri mengangguk. Dia mempersilahkan mereka masuk ke dalam kontrakannya. Kontrakanku sempit, Mbak Andin. Maaf ya kalau gak nyaman untuk Mbak, ucap Ruri. Gak apa-apa. Kontrakanmu nyaman dan bersih lagi, sahut Andin. Dia tak menyangka Ruri belajar banyak hal setelah semua ini. Dia yang dulu malas membersihkan rumah ataupun mengurus kebutuhannya sendiri, sekarang dia sudah mandiri. Ruri tersenyum. Dia mempersilahkan Andin dan yang lain duduk di karpet. Ibu mana? Andin bertanya. Ibu lagi di belakang. Aku ajak ibu ke sini dulu, jawab Ruri. Andin mengangguk. Ruri meninggalkan ruang depan. Dia pergi ke ruang tengah. Membantu ibunya duduk di kursi roda lalu mengajaknya ke ruang depan. Bu. Andin menghampiri Ibu Susi. Dia mencium tangannya. Ibu senang bertemu denganmu lagi Din, ucap Ibu Susi. Andin mengangguk. Kedua netranya berkaca-kaca. Sudah tidak ada masalah apapun di antara mereka. Keduanya sudah sama-sama memaafkan dan ikhlas. Kamu sehat kan Din? Tanya Ibu Susi. Alhamdulillah, Bu, jawab Andin. Ibu Susi senang mendengarnya. Nak Albert, terima kasih sudah mau bersilaturahmi ke gubuk Ibu, ucap Ibu Susi. Iya Bu. Silaturahmi tidak boleh terputus. Biar bagaimanapun kita tetap saudara seiman, sahut Albert. Ibu Susi mengangguk. Itu siapa? Ibu Susi memperhatikan anak kecil mirip Indra. Dia tahu seperti apa masa kecil anaknya.
Namanya Jidan, Bu, jawab Andin sambil melirik Jidan yang duduk di samping Albert. Ruri. Mirip Mas Indra waktu kecil ya. Celetuk. Susi. Iya, ibu juga mikir begitu, tambah ibu. Andin membuang nafas gusarnya. Dia harus memberitahu mereka siapa Jidan. Jidan ini anaknya Mas Indra, Bu, Ri, ucap Andin. Apa? Mereka berdua terkejut bukan kepalang. Merasa pembicaraan mereka akan membuat Jidan bingung, Albert langsung inisiatif mengajak Jidan jajan di warung sebelah. Biar Jidan tak mendengar obrolan yang tidak mengenakan untuknya. Apalagi usia Jidan masih kecil. Anaknya Mas Indra. Ruri memastikan apa yang dia dengar itu benar. Iya, tapi anaknya Mas Indra dengan Siska. Istri dari seorang pejabat, jawab Andin. Ruri dan Ibu Susi sampai menganga mendengar jawaban Andin. Mas Indra selingkuh lagi? Tanya Ruri. Bukan lagi. Tapi dulu dia selingkuh dengan Siska. 7 tahun yang lalu, jawab Andin. Ruri dan Ibu Susi geleng-geleng kepala mendengarnya. Mas Indra selingkuh dengan Siska untuk mendapatkan uang dan keamanan untuk usahanya, jelas Andin. Ada-ada aja Indra. Maafkan Indra Yandin. Kamu pasti terluka, ucap Ibu Susi menyadari putranya salah. Dia tak menyangka Indra sudah lama selingkuh sebelum bersama Dina. Iya Bu, sahut Andin. Ibu Susi menangis. Andin dan Ruri berusaha menenangkannya. Sampai dia tenang lagi. Bu, ada hal lain yang ingin aku sampaikan. Aku harap Ibu dan Ruri bisa menerimanya dengan baik. Karena yang akan kusampaikan lebih mengejutkan dari ini, ucap Andin. Ibu Susi dan Ruri mengangguk. Andin pun menceritakan perihal Davi pada mereka berdua. Dari pertama Indra menukarnya sampai akhir Andin menemukan Davi. Indra, kenapa kamu tega sama anak sendiri, ucap Ibu Susi menangis terseduh-seduh. Dia tak menyangka kelakuan Indra lebih bejat lagi. Tega banget Mas Indra. Anak sendiri jadi alat tukar, tambah Ruri. Dia juga ikut menangis. Andin juga menangis tapi tak bersuara. Hanya air matanya yang bercucuran. Maafkan Ibu Yandin. Ibu gagal mendidik Indra. Dia sudah banyak menyakitimu. Maafkan Ibu, ucap Ibu Susi. Iya Bu. Aku sudah ikhlas, sahut Andin. Ibu Susi memeluk Andin. Begitu banyak kesalahan Indra. Tak terhitung banyaknya sampai dia menghancurkan hidup Andin dan memisahkan dengan anaknya. Aku titip Jidan, ya Bu, Ri, soal biaya hidup Jidan. Nanti aku dan Albert akan membantu setiap bulannya, ucap Andin. Jidan akan tepat berada di sana. Daripada di panti asuhan. Mereka keluarganya. Iyandin. Kami ini keluarganya. Kamilah yang seharusnya bertanggung jawab pada Jidan, sahut Ibu Susi. Iya Mbak Andin. Gak perlu repot-repot. Nanti aku usahain untuk mencukupi kebutuhan Jidan, tambah Ruri. Gak apa-apa. Aku dan Mas Albert sudah menganggap Jidan juga bagian dari kami. Jidan akan tetap kami urus. Nanti akan ada pengasuh yang akan bekerja di sini. Ibu dan Ruri tidak perlu menggajinya. Dia akan mengurus Jidan. Dari pagi sampai sore hari, ucap Andin. Dia tetap berbaik hati pada Jidan. Kalau bukan dia siapa lagi? Kasihan Jidan ditinggal ayah dan ibunya yang mendekam di penjara. Terima kasih Andin, ucap Ibu Susi. Andin mengangguk. Andin dan Albert pergi ke makam Davi setelah dari kontrakannya Ibu Susi. Mereka berziarah ke sana. Andin duduk ditemani Albert. Dia memegang nisan Davi. Kedua netranya berkaca-kaca. Belum sempat melihatnya justru dia mendapati Davi sudah tertidur untuk selamanya.
Davi, Mama datang sayang. Ini mamamu, mama kandungmu, ucap Andin. Albert merangkul Andin. Menguatkannya. Mama memang belum sempat melihatmu. Maafkan mama ya sayang. Maafkan mama, ucap Andin. Dia mengelus batu nisan itu. Berdoa untuk Davi agar kelak mereka akan bertemu di akhirat nantinya. Sayang, ayo pulang. Ajak Albert. Andin mengangguk. Dia bangun. Berjalan bersama suaminya keluar dari pemakaman. Bagaimana perasaanmu? Tanya Albert. Sudah lega mas. Meskipun aku belum sempat bertemu Davi, tapi aku sudah tahu siapa anakku. Setidaknya aku tidak bingung dan terus mencari di mana keberadaan anakku, jawab Andin. Apa yang dikatakan Andin benar. Ambil sisi positifnya. Walaupun itu pahit. Setidaknya dia sudah tahu anaknya ada di mana. Bagaimana kalau kita liburan? Mengajak semua anggota keluarga kita, ucap Albert. Andin menghentikan langkah kakinya. Liburan mas. Andin menyahut. Iya. Biar happy. Kita semua kan baru saja melewati masalah yang begitu panjang. Akan menyenangkan kalau kita liburan bersama-sama. Keluargamu dan keluargaku, jawab Albert. Dia ingin membahagiakan Andin. Tapi Dava dan Kenzo harus operasi dulu. Biar liburannya tambah menyenangkan, usul Andin. Oke. Setelah Kenzo dan Dava operasi, sahut Albert. Benar kata Andin, kesehatan kedua anaknya juga harus dipikirkan. Andin mengangguk. Sekarang kita pulang ke rumah dulu. Anak-anak sudah menunggu, ajak Albert. Andin mengangguk. Ulat kesayanganku udah gak ada oma, ucap Dava masih menangisi ulat kesayangannya. Iya. Padahal udah dikasih nama Sabtu Minggu, oma, tambah Kenzo yang juga ikut nangis. Mereka tak menyangka si ulat lenyap. Kalian salah menitipkannya pada ayam. Gak amanah, celetuk Roy yang duduk tak jauh dari mereka. Roy. Amara menatap tajam Roy. Laki-laki menyebalkan itu membuat dua keponakannya tambah sedih. Seketika Roy terdiam. Cucu-cucu oma jangan nangis lagi. Nanti kita nyari ulat yang baru. Tapi jangan dititipkan pada ayam lagi. Ucap Ibu Endang. Kenapa oma? Ulat dan ayam kan bisa bersahabat, sahut Dava. Bersaudara seperti aku dan Dava, oma, tambah Kenzo. Tenang aja ulat akan bersahabat dengan ayam tapi di dalam perutnya, celetuk Roy. Dava dan Kenzo kembali menangis. Roy. Amara makin geram. Dia mengacungkan kepalan tangannya ke atas. Roy menelan salivanya. Padahal ulat lucu kenapa ayam tega mengkhianatinya? Tanya Dava. Iya, kata Pak Ustadz kita harus hidup berdampingan, tambah Kenzo. Kecuali ayam dan ulat. Mereka tidak akan berdampingan. Ulat memang ditakdirkan jadi makanan ayam, sahut Roy. Dava dan Kenzo kembali menangis. Amara, aku cuma mengatakan faktanya. Ulat makanan untuk ayam, ucap Roy ngeri melihat Amara mendekat. Beberapa saat kemudian, Roy memakai kostum ayam jago sambil menggendong boneka ulat. Kita bersahabat. Ulat dan ayam hidup damai dan berdampingan. Roy menyanyi. Terpaksa melakukan itu karena perintah Amara. Lucukan ayam dan ulatnya? Tanya Amara. Dava dan Kenzo tertawa cekikikan melihat Roy seperti itu. Ada badut di sini. Albert masuk ke dalam rumah bersama Andin. Mati aku. Roy terkejut Albert masuk ke dalam sana. Mana dia masih menggunakan kostum badut lagi. Siska masuk ke dalam sel. Dia melihat seseorang yang dia kenal di sana. Siska tak menyangka akan satu sel dengan taraf. Mereka saling menatap satu sama lain.
Seakan keduanya memiliki keterikatan satu sama lain. Bu Siska, ternyata Anda sudah bergabung di sini, ucap Taraf. Dia tersenyum tipis padanya. Itu karena kecerobohanmu, Taraf. Aku sudah membayar mahal-mahal. Tapi kamu gak becus, sahut Siska sambil menunjuk ke arah Taraf. Padahal dia sudah keluar banyak uang tapi malah gagal semua rencananya. Taraf tertawa kecil mendengarnya. Aku sudah melakukan tugasku. Tapi aku tidak bisa mengubah takdir. Termasuk membuat Anda bisa membalas rasa sakit Anda pada Indra dan Albert, ujar Taraf. Siska terdiam mendengarnya. Sepertinya Anda harus merelakan. Karena Anda akan lama di sini. Apalagi kalau Albert tahu Anda dalang di balik kekacauan ini, ucap Taraf. Diam kau. Aku bisa membuatmu menderita, Taraf. Siska mengancam. Aku tidak takut denganmu. Kita sama-sama narapidana. Status kita sekarang sama Bu Siska, sahut Taraf lalu tertawa. Siska terdiam melihat tawa dari wanita itu. Dia teringat masa lalu. Saat dia masih menjadi istri pejabat tinggi. Waktu itu Albert belum menjadi pengusaha sebesar sekarang. Siska terpesona dengan ketampanan Albert. Sayangnya Albert begitu dingin. Dia juga begitu mencintai istrinya. Aku bisa memberimu modal dan kemudahan dalam berbisnis. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ada akan menguntungkanmu. Tapi ada syaratnya, ucap Siska. Albert terdiam menatap wanita cantik yang usianya lebih tua darinya. Kamu harus jadi simpananku, sambung Siska. Suaminya sibuk. Dia kesepian. Setiap malam dia kedinginan. Butuh laki-laki yang bisa memberikan kasih sayang. Dia memiliki banyak simpanan. Tapi saat melihat Albert, dia langsung tertarik. Aku tidak membutuhkan semua itu, Nyonya Carissa Sebastian. Sahut Albert langsung menolaknya. Dia tak sudi jadi simpanan wanita itu. Meski dengan bantuannya Albert bisa kaya dan sukses dalam berbisnis. Kau menolakku. Selama ini belum pernah ada satupun yang menolakku. Siska marah besar. Selama ini semua laki-laki tunduk padanya. Termasuk Indra. Bahkan Indra sudah mendapatkan modal dan keamanan darinya. Aku pria beristri. Tidak akan mengkhianati istriku hanya karena uang. Karena uang bisa dicari tapi tidak dengan ketulusan. Aku tidak akan menukar ketulusan istriku untuk apapun di dunia ini. Albert langsung meninggalkan wanita itu. Albert, kau akan menyesal sudah menolakku. Siska marah besar. Sejak saat itu dia menyimpan dendam pada Albert. Siska mengepalkan tangannya setiap teringat masa lalu. Dia tetaplah menjadi wanita kesepian. Taraf, kau tidak akan membuka mulut kan? Kalau aku ini yang menyuruhmu, ucap Siska. Aku tidak ingin sendirian dihukum selama bertahun-tahun. Tentu aku akan memberitahu kalau Anda yang menyuruhku, sahut Taraf. Kalau dia tak mengaku hukumannya akan berat. Taraf. Beraninya kau. Siska marah. Aku tidak takut denganmu. Taraf membalas. Siska yang marah langsung menyerang Taraf, begitupun sebaliknya. Ayo hajar. Hajar. Para penghuni sel lain malah asyik nonton dan bersorak. Sedangkan mereka berdua saling menyerang.